Pemirsa, Kejaksaan Agung menyasar banyak nama yang diduga terlibat dalam korupsi proyek Menara BTS. Salah satunya adalah tokoh politik hingga pemilik perusahaan besar di Indonesia. Siapa sajakah mereka? Kita akan membahasnya bersama dengan Uda Riki Ferdianto, redaktur majalah Tempo. Hai Uda. Apa kabar, Cihan? Cihan baik dan sehat. Uda gimana? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat juga ya. Kita jumpa lagi kalau ketemu kasus hukum nih, Dak, sama Uda. Kali ini kasusnya adalah korupsi proyek Menara BTS yang kita tahu sekarang sudah ada 7 tersangka ya. 7 tersangka. 7 tersangka. Nah, sebelum kita masuk ke kronologi kasus, kemudian detail kasusnya saat ini sudah sampai mana, mungkin boleh cerita dulu dah awal mulanya proyek ini terbit begitu, kemudian siapa yang bertugas untuk melaksanakannya hingga kita tahu bahwa ini masuk dalam proyek strategis nasional ya. Itu seperti apa? Oke, terima kasih Mbak Cihan. Sebenarnya isu ini udah kita monitor sejak lama ya, bukan hal baru. Karena kegaduhan ini juga kalau boleh dibilang sudah jadi sorotan luas sejak akhir tahun lalu ya, ketika beberapa petinggi Kemeninfo waktu itu juga diundang ke Kejaksaan Agung untuk dimintai keterangan gitu. Nah, menjadi sorotan luas dan hangat kembali isu ini ketika Kejaksaan Agung itu menetapkan status tersangka kepada Menteri Komunikasi dan Informatika Pak Joni Plate gitu ya. Nah, kalau kenapa ini kasus ini menjadi baru kali ini disorot agak lebih in-depth oleh Tempo, lebih karena momentumnya ini mungkin momentumnya pas ya. Momentumnya pas kenapa? Karena di satu sisi ada banyak figur-figur pembesar yang jadi sorotan dan diakui atau tidak isu ini punya banyak irisan dengan isu-isu politik yang berkembang menjelang 2024 gitu. Oh, begitu, baik. Tapi untuk sebuah proyek besar seperti ini benar nggak sih Dah kalau ternyata proyek Menara BTS ini karena dulu waktu pandemi itu banyak anak-anak sekolah yang harus belajar dari rumah, terus akhirnya makanya awal mulanya proyek ini adalah supaya semua anak di Indonesia bisa mendapatkan sinyal internet. Oke. Itu penjelasan yang kita dapat di lapangan seperti itu ya, termasuk ketika kita coba wawancara dengan Ibu Menteri Keuangan, Bu Sri Mulyani, dengan Ketua Banggar, Pak Said Abdullah. Memang muncul argumentasi seperti itu gitu ya. Meskipun kami juga sedikit agak menyangsikan argumentasi itu karena kalau ngomong soal proyek Menara BTS itu kan proyek yang memang dedicated untuk wilayah-wilayah yang 3T ya, terdepan, terluas, tertinggal gitu ya, yang kalau boleh dibilang sebenarnya sih jauh dari urusan masalah internet gitu ya. Ya, oke. Ngomongin akses internet untuk orang-orang yang di pelosok situ kan agak absurd sebenarnya. Di wilayah yang minim penduduk, yang boleh jadi juga mereka nggak sekolah, kalaupun mereka bersekolah belum tentu mereka punya laptop gitu ya. Jadi dari sisi perencanaan anggaran aja sebenarnya logiknya itu nggak ketemu gitu. Kenapa kemudian paket project ini dalam tanda kutip dipaksakan untuk terus direstui gitu dalam kondisi ketika negara sedang berhadapan dengan situasi yang sangat problematik untuk menghadapi krisis kemanusiaan pandemi COVID-19 gitu. Jadi kita tak perlu mentah-mentah percaya kalau alasannya karena itu ya, untuk pemerataan sinyal internet pendidikan ya. Oke. Kemudian kalau bicara soal kejanggalan-kejanggalan sampai akhirnya Kejaksaan Agung ini mencium bau rasuah di proyek BTS ini, apa aja sih? Kejanggalan. Ya kalau kejanggalan sebenarnya banyak ya. Saya mau masuk ke aspek hukum aja ya. Pertama, kalau ngomong soal konstruksi perkaranya ya. Sebelumnya pun juga sebenarnya BPKP sudah membuat semacam laporan hasil pemeriksaan yang itu menyorot ke Kementerian Kominfo pada 2021 ya. Itu terbit di tahun 2022 LHP-nya itu yang menjelaskan ada beberapa temuan BPK yang intinya adalah bahwa proyek itu setidaknya mengandung tiga masalah besar. Yang pertama dari sisi perencanaan anggaran, ya, perencanaan
perencanaan proyek, yang kedua dari sisi penentuan lokasi, dan yang ketiga dari sisi penentuan pemenang lelang. Jadi itu dipapar habis cukup terang benderang oleh BPK dalam laporan itu gitu ya. Nah, yang juga tidak kalah menarik adalah temuan audit yang juga belakangan dibuat oleh BPKP ya, Badan Pengawasan Pembangunan, yang itu kemudian dijadikan dasar oleh Kejaksaan Agung untuk menjerat para tersangka. Sekalipun juga temuan ini juga masih menjadi perdebatan baik dari sisi metodologi maupun dari sisi substansi pemeriksaannya itu sendiri gitu. Nah, Tempo memang melihat seharusnya temuan-temuan ini menjadi semacam trigger ya bagi kejaksaan untuk menggali lebih dalam siapa saja sebenarnya aktor-aktor yang bermain di balik itu gitu loh. Nggak hanya sebatas bermain-main dengan narasi yang ada di permukaan saja gitu ya. Baik. Oke, baik. Nah, kemudian tadi ada beberapa kejanggalan, berarti artinya dari sejak perencanaan sampai pelaksanaan yang masih tahap pertama berarti ada. Ini sudah ada Betul, beberapa betul. hal yang janggal yang ditemukan begitu. Nah, sekarang sudah ada 7 orang tersangka diamankan oleh Kejaksaan Agung. Boleh cerita nggak sih dia soal peran mereka masing-masing ini apa sih sampai mereka akhirnya ditetapkan menjadi tersangka? Ya, oke, terima kasih. Di klaster pertama memang ada aktor-aktor utama yang ditetapkan sebagai tersangka karena kejaksaan meyakini mereka memiliki peran yang sangat vital dalam penentuan pemenang tender dan merancang dalam tanda kutip ya skenario lelang yang itu diindikasikan bermasalah. Kenapa bermasalah? Karena para tersangka ini kuat dugaan sudah merancang sebuah skenario untuk memenangkan produk tertentu gitu lah. Pihak tertentu, perusahaan tertentu begitu ya, Daya? Produk dan perusahaan lah mungkin. Produk dan perusahaan. Oke, baik. Jadi ada 7 tersangka tadi begitu ya. Nah, Tempo tuh kalau nggak salah di salah satu tulisan di laporan utamanya juga sempat menulis soal hasil reportase ke beberapa wilayah, betul nggak sih, Da? Itu hasil reportasenya temuannya seperti apa, Da? Apakah benar menemukan hal-hal yang seperti ternyata di perencanaan sudah tertulis jadi, padahal di lapangan belum ada barangnya? Itu sempat ditemukan? Kita memang mengandalkan beberapa jejaring relasi kita di banyak daerah ya, termasuk di Maluku gitu ya, yang jadi salah satu jadi salah satu titik yang ditentukan oleh Bakti ya dalam hal ini ya. Di lapangan memang terjadi beberapa masalah gitu yang kita ketahui, informasi yang kita dapat bahwa proyek itu sebagian sudah terbangun tapi nggak berfungsi, ada yang sedang dalam proses pengerjaan, ada yang juga di lapangan itu sengkarut masalahnya itu muncul karena misalnya tentang penggunaan lahan gitu, Ya karena sebagian penduduk setempat itu merasa bahwa itu adalah tanah milik dia yang harusnya dibebaskan dan segala macam gitu. Bakti, yang seperti itu ada. Bakti tadi adalah penyelenggara proyek ya artinya, ada? Iya, jadi Bakti ini adalah badan aksesibilitas ya yang di-create oleh Kementerian Kominfo ketika itu di tahun 2006 ya untuk mempercepat ya akselerasi perluasan akses jaringan telekomunikasi gitu ya. Jadi kalau dulu kita berbicara soal menara pemancar sinyal ya, BTS itu sebagai sebuah entitas bisnis gitu ya. Belakangan negara hadir ya untuk mau masuk di dalamnya melakukan intervensi yang tujuannya tidak lain untuk memperluas dan mempercepat akses gitu ya. Karena kalau urusan BTS ini sepenuhnya diserahkan kepada para operator telekomunikasi, maka hitung-hitungan bisnis gitu ya. Daerah yang nggak ada penduduk, yang nggak minim penduduk belum tentu akan dijangkau oleh mereka karena mungkin hitung-hitungannya rugi gitu kan.
karena faktor itulah kemudian negara berusaha untuk meng-create lembaga ini. Jadi ini semacam BLU ya, Badan Layanan Umum yang pengawasannya langsung di bawah Kementerian Kominfo. Kalau tidak salah, Bakti ini juga menghimpun dana ya dari beberapa operator, Betul. begitu ya. Itu juga yang kemudian dananya digunakan untuk membangun BTS ini? Iya, salah satu sumber pendanaannya itu ya. Jadi kan semua operator perusahaan telekomunikasi itu kan punya keharusan ya untuk menyetor semacam dana Universal Service Obligation gitu ya, USO ya. USO ini semacam dana CSR-nya mereka yang itu nanti dikelola oleh Bakti untuk keperluan salah satunya itu. Oke, salah satu sumber pendanaan salah satu itu. Oke, baik. Bakti ini yang direktur utamanya juga menjadi salah satu tersangka ya? Betul, Pak Anang. Pak Anang Ahmad Latif begitu ya. Oke. Nah, kemudian di salah satu tulisan Tempo juga di laporan utama ini, kalau tidak salah udah Ricky ya, bertemu dengan kuasa hukum dari 2 tersangka ya, yakni ada Galumbang dan juga Irwan Hermawan. Tapi di situ menurutnya bahwa kliennya ini hanya berperan memberikan saran pada proyek BTS ini. Maksudnya seperti apa, Da? Artinya dia menyebut kliennya tidak terlibat sebetulnya atau seperti apa? Ya itu pembelaan dari kuasa hukum ya. Kita terima itu kita perlakukan itu sebagai pembelaan gitu ya. Bahwa di luar itu ada aktor lain yang sebenarnya ingin dibicarakan gitu ya. Jadi memang pengacara Pak Handika ini kan dalam beberapa kesempatan juga sempat menjelaskan bahwa di luar itu ada lingkaran lain, ada lingkaran yang jauh lebih besar gitu, yang sebenarnya dia ingin memberikan semacam clue bahwa kliennya ini bekerja tidak atas inisiatif dia sendiri gitu loh, bahwa ada orang-orang lain yang patut juga layak untuk dimintai keterangan dan memiliki andil yang nggak kecil juga dalam perencanaan proyek ini. Itu yang coba disampaikan oleh kuasa hukum ya. Saya menangkap pesan seperti itu. Baik. Nah, ini kita beralih ke soal Johnny Plate begitu ya, yang juga akhirnya menjadi tersangka. Tempo menulis bahwa Plate ini sempat meminta sejumlah uang besarnya kalau nggak salah 500 juta rupiah per bulan begitu ya kepada Anang, betul, kepada Bakti begitu. Nah, itu informasinya dapat dari mana? Kemudian kira-kira uangnya untuk apa, atau kemudian untuk di-keep sendiri atau seperti apa? Oke. Informasi itu memang kita dapat udah lama sebenarnya, cukup udah beberapa bulan lalu gitu, yang petunjuknya itu kita dapat dari kesaksian beberapa orang di internal penegak hukum lah ya, saya mengatakan seperti itu. Ada semacam pengakuan yang disampaikan oleh Direktur Bakti, Pak Anang ya. Pak Anang yang menyebut di salah satu berkas pemeriksaannya itu ada seseorang utusan perempuan ya, itu menjelaskan adanya keinginan untuk menyerahkan sejumlah uang gitu ya, sekitar angkanya sudah kita sebutkan juga di majalah Tempo, yang secara berkala itu dialokasikan untuk staf-stafnya Pak Menteri gitu ya. Untuk apa tuh, Dak, kalau untuk staf-stafnya? Peruntukannya kita nggak tahu ya. Dan itu juga sebenarnya kan juga sudah di-challenge oleh Pak Surya Paloh ya, di hari ketika Pak Surya Plate itu ditetapkan sebagai tersangka ya, Pak Surya Paloh kan menantang dalam tanda kutip kejaksaan untuk membuktikan temuan itu kalau memang ada, benar adanya. Nah, ini juga ada yang menarik deh soal yang tertulis juga di laporan utama bahwa ada temuan baru yang terungkap senilai, ini cukup fantastis pemirsa, 120 miliar mengalir ke pejabat Kominfo, lembaga audit, sampai politikus. Nanti detailnya seperti apa, Dak, ceritain? Ya, ini juga temuan informasinya itu kita dapat dari beberapa sumber ya, yang terlibat langsung dengan penanganan perkara ini ya. Minimal ada 2 keterangan itu yang kita dapat, yaitu yang membuat kita merasa yakin bahwa informasi itu valid gitu, yang memang cukup menggelitik buat kita, karena ternyata
jumlah uang yang berputar di apa uang yang dalam tanda kutip tidak terkait langsung dengan proyek ini cukup besar gitu ya. Yang itu juga melibatkan beberapa pembesar-pembesar. Informasi yang kita dapat memang ada alokasi dana untuk beberapa politikus, ada juga untuk pejabat di kementerian gitu ya. Sejumlah tokoh dan perusahaan papan atas di Tenggarai turut menikmati bancakan tersebut. Itu apakah mengarah ke nama-nama tertentu udah? Ya banyak ya. Salah satunya tentu saja Pak Plate itu kan tokoh, dia menteri gitu ya. Dan di luar itu juga tentu saja kita melihat bahwa proyek dengan skala besar yang memakan angka triliunan rupiah ini pasti melibatkan perusahaan-perusahaan besar di belakangnya juga ya. Kita tahu bahkan untuk menggarap proyek ini Bakti juga harus mendesain sebuah skenario konsorsium, artinya ada keharusan untuk melakukan semacam kerjasama ya partner bisnis, kongsi bisnis karena kalau ini mau digarap secara individu oleh perusahaan tertentu boleh jadi keteteran. Gitu. Memang harus karena proyeknya besar begitu besar ya, sekali. Besar sekali. Baik, nah beberapa waktu yang lalu Pak Mahfud MD Menko Polhukam juga sempat menyebut bahwa ada dugaan uang yang mengalir di proyek ini juga mengalir ke partai politik. Itu benar atau enggak ada? Atau mungkin Tempo punya temuan soal itu? Enggak seperti itu. Maksud saya tahu konstruksinya. Jadi ketika itu Pak Menteri menyampaikan pertanyaan oleh wartawan gitu ya. Nggak lama setelah beliau itu melantik beberapa pejabat eselon 1. Ada wartawan bertanya sama Pak Menteri gitu. Pak Menteri, saya dapat informasi dari pemberitaan itu bahwa proyek BTS itu melibatkan 3 partai gitu. Jadi ini pertanyaan yang dilontarkan oleh wartawan untuk mengonfirmasi informasi itu kepada Pak Mahfud. Gitu. Pak Mahfud ketika itu meresponnya simpel aja. Buat saya ini masalah gosip politik gitu ya. Saya nggak mau terlalu dalam masuk dengan pembicaraan itu. Intinya pihak kementerian hanya ingin membahas persoalan ini dari semata-mata dari aspek hukumnya aja, kurang lebih gitu. Tapi kalaupun itu bahasan yang muncul di luar, saya kira juga bukan persoalan yang sepenuhnya juga bisa diabaikan karena boleh jadi petunjuk itu penting untuk didalami untuk mengungkap siapa aja yang orang-orang yang terlibat di balik proyek itu gitu. Saya dan teman-teman sendiri nggak begitu yakin bahwa ini korelatif dengan partai karena terlalu sembrono dan terlalu bodoh kalau ada partai yang bermain langsung. Gitu. Bahwa ada orang-orang pembesar partai yang mungkin secara langsung maupun tidak langsung gitu ya bermain bisa jadi iya gitu. Jadi kalau kesimpulannya itu langsung ditarik ke 3 partai saya kira terlalu jauh. Terlalu jauh. Tapi majalah Tempo pokoknya juga menulis ada 2 nama dari PDIP begitu yang sebetulnya juga sudah dikonfirmasi begitu ya. Ada suaminya Ibu Puan begitu Pak Happy Hapsoro Sukmono Hadi dan juga ada Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang muncul namanya dalam kasus ini. Kalau ngomongin soal keterkaitannya, entah jauh atau dekat, itu seperti apa sih, 2 nama ini? Ya, jauh atau dekat ini pengertiannya gini, memang ketika nggak lama setelah penetapan status tersangka terhadap Menteri Kominfo, Pak Plate ini kan, isu ini menjadi semakin, jadi sorotan luas ya. Jadi banyak orang-orang yang berusaha untuk pengen tahu lebih dalam ini sebenarnya proyek apa, siapa saja sih yang diuntungkan dengan proyek ini, siapa saja perusahaan yang dilibatkan, apa saja proyek yang digarap gitu kan. Nah, banyak orang yang kemudian dalam tanda kutip menjadi investigator partikelir gitu ya, baik itu karena rasa ingin tahu ataupun boleh jadi ini karena motif politis gitu ya, kemudian berusaha untuk digali lebih dalam gitu. Dan memang ada petunjuk yang kemudian didapat oleh Tempo juga mengkonfirmasi temuan ini ke beberapa pihak yang
dalam tanda kutip membenarkan adanya interaksi beberapa tokoh-tokoh dalam hal ini gitu ya. Nama yang tadi disebutkan memang tidak secara spesifik hadir dalam pengembangan proyek itu gitu ya. Karena ada layer ketiga dan keempat yang perusahaan ini kemudian memiliki kongsi bisnis dengan perusahaan-perusahaan konsorsium. Tapi tidak secara langsung ya? Tidak secara langsung memang. Yang beberapa pembesar dari perusahaan yang dimiliki oleh Mas Happy ini juga sudah dimintai keterangan oleh Kejaksaan Agung. Nah, produk yang menjadi bagian dari paket pekerjaan ini juga nilainya nggak bisa dibilang kecil gitu ya. Bisa memakan porsi sekitar 30-40% lah. Wow, oke, lumayan ya. Tapi itu nggak berarti bahwa itu sebuah kesalahan. Belum tentu itu ada tindak korupsi kan. Boleh jadi keterlibatan perusahaan ini menjadi sesuatu hal yang lazim dalam praktek bisnis. Nah, pertanyaannya kalau memang ada niat buruk di balik keterlibatan perusahaan itu baru bisa dibilang korupsi. Maka kami melihat kewajiban sudah menjadi keharusan kejaksaan lah untuk memastikan ada tidaknya unsur itu. Karena isu ini menjadi liar di luar. Tugas kejaksaan ya untuk Ya mengkonfirmasi dong, dugaan ini. Baik, ya, tapi salah satu hal yang sepertinya memang harus kita hubungkan adalah soal dengan adanya penangkapan Plate, terus kemudian secara general korupsi proyek BTS ini juga mempengaruhikah terhadap situasi politik di Indonesia yang suhunya menjadi lebih hangat dari sebelumnya? Diakui atau tidak, pasti ada pengaruhnya dampaknya. Bahkan Pak Surya Paloh ketika merespon isu ini ya di hari penetapan tersangka Pak Plate ini mengakui itu gitu ya. Sedikit atau banyak pasti kasus ini ingin memberikan citra terhadap partai Nasdem selaku partai politik yang sedang jor-joran buat mengendorse calon presiden di 2024 gitu ya. Yang tentu saja nggak bisa lepas juga dari bagaimana konstelasi politik itu berkembang di luar gitu. Di segmen lain di tulisan majalah Tempo pekan ini juga kita angkat itu gitu ya. Bagaimana kemudian kasus hukum ini kemudian menjadi isu politik gitu ya. Sedikit atau banyak bagaimanapun akan ada pengaruhnya begitu ya? Pasti gitu. Pasti ya. Pasti. Gitu. Oke, terima kasih atas penjelasannya soal isu kita pekan ini. Judulnya adalah para penikmat proyek pemancar ya, betul ya. Nah, bagi Anda pemirsa yang ingin mengetahui lebih detail soal apa saja temuan-temuan majalah Tempo seputar isu ini, silakan baca langsung di majalah.tempo.com maupun dapatkan majalah versi cetaknya. Akhir kata saya Dejan beserta kedua petugas pamit undur diri. Kita akan jumpa di Cakap-Cakap episode selanjutnya. Bye.